Ketua Lembaga Kesehatan Majelis Ulama Indonesia, Dr. Muhammad Adib Humaidi mengatakan bahwa pengobatan tuberkulosis atau TBC bukan hanya dengan vaksinasi, namun perlu adanya edukasi kesehatan lingkungan, higienis, dan sanitasi serat gizi terhadap pasien. Hal ini disampaikan oleh Dr. Muhammad Adib Humaidi di sela-sela Rapim MUI di Jakarta pada Selasa 27 Mei 2025. Selain itu, menurutnya vaksin penyakit TBC telah melewati uji klinis melalui komunitas dunia bukanlah uji coba semata. Dan masyarakat tidaklah perlu panik terhadap pelaksanaan program uji klinis vaksin TBC yang disponsori The Gates Foundation. Berikut tanggapan Ketua Lembaga Kesehatan Majelis Ulama Indonesia, Dr. Muhammad Adib Humaidi. Ini yang kemudian di dalam sebuah proses penelitian ini proses yang sudah cukup lama sebenarnya, karena kalau kita bicara sekarang ada vaksin baru, maka harus melalui sebuah proses namanya fase uji klinis. Fase uji klinis 1, fase uji klinis 2A, 2B, nah sekarang masuk dalam fase uji klinis 3. Jadi perlu kita luruskan juga bahwa ini bukan uji coba, tapi ini sebuah proses dari kelanjutan dari fase uji klinis. Nah, kenapa ini masuk ke fase uji klinis 3? Karena hasil dari fase uji klinis yang di 1 dan 2A, 2B sudah terbukti, sehingga ini yang kemudian harus dilanjutkan ke dalam sebuah objek manusianya, itu adalah melalui fase uji klinis 3. Dan di dalam fase uji klinis 3 ini kami menyampaikan dari laporan yang sudah disampaikan juga oleh para peneliti bahwa vaksin tuberkulosis ini adalah sebuah proses yang sudah cukup lama dilakukan gitu loh. Terus kemudian bahkan prosesnya ini sudah sejak tahun 2020 untuk persiapan terkait dengan vaksin tuberkulosis ini, mulai dari fase 1, dan ini antara fase 1 ke fase 2A, kemudian ini 3 nanti sampai kemudian ada hasil, ini pun juga menunggu sampai hasil itu sampai tahun 2028 gitu loh. Dan saat ini laporan yang juga disampaikan, karena ini menjadi satu komunitas peneliti vaksin di seluruh dunia, ada 5 negara, bukan Indonesia saja, ada Indonesia, kemudian Zambia, terus kemudian Afrika Selatan, termasuk juga Malawi, yang itu memakai sistem double blind randomized control trial ya, dalam satu penelitian dengan 20.000 partisipan di seluruh dunia ini, di 54 lokasi dari 5 negara. Yang itu kemudian salah satunya di Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan MUI TV melaporkan.